Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baiklah anak ibu semuanya, pagi ini berjumpa lagi dengan ibu pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita memulai materi kita pada pagi hari ini, ibu mau mengabsen dulu ya. Apakah semuanya hadir hari ini atau ada temannya yang tidak hadir? Alhamdulillah semuanya hadir ya. Baiklah anak ibu, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu. Semoga kegiatan kita dari awal sampai akhir nanti diberikan keridhaan dan keberkahan oleh Allah. Marilah kita berdoa dulu bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah anak ibu semuanya, apakah sudah siap untuk mengikuti materi kita pada pagi hari ini? Alhamdulillah semuanya siap ya. Baiklah anak ibu, hari ini materi kita masih berkaitan dengan usia balik atau balik ya. Silakan anak ibu semuanya dikeluarkan semua yang berkaitan dengan materi kita hari ini, baik bukunya, penanya. Jadi nanti ketika ibu menerangkan tidak ada yang membuka-buka tas ya. Silakan anak ibu. Baiklah anak ibu semuanya, sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Sudah oke ya. Kita langsung lagi masuk ke materi pagi ini menyambung TP yang minggu lalu. Yang mana minggu lalu TP kita tentang pengertian balik dan usia balik. Berikut juga dengan keterangannya. Masih ingat anak ibu yang ibu sampaikan minggu lalu, apa itu yang dimaksud dengan balik? Iya, benar sekali. Untuk hari ini kita lanjutkan ke TP berikutnya, yaitu tentang tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Apakah kamu tahu tanda-tanda bahwa seseorang telah mencapai usia balik? Siapa yang tahu? Ya, apa itu tandanya anak ibu? Iya, benar sekali. Untuk itu, dalam presentasi ini, kita akan membahas tanda-tanda balik, dalil-dalil Al-Quran dan hadis, serta kewajiban dan tanggung jawab setelah balik. Jadi anak ibu semuanya ini, kalau sudah masuk kepada kriteria apa itu balik itu, berarti anak ibu sudah mempunyai atau sudah ada kewajiban dan tanggung jawabnya. Jadi bukan seperti anak-anak lagi ya. Jadi ada kewajiban yang harus anak ibu lakukan kalau sudah dikatakan balik. Baiklah anak ibu semuanya, untuk tanda-tanda balik itu ada 3 ya. Ada 3, yang pertama tentang perubahan fisik. Jadi dalam Islam itu juga dijelaskan bahwa tanda balik itu juga berkaitan dengan fisik kita. Yang mana saja fisik kita anak ibu? Coba, siapa yang tahu apa saja fisik kita itu apa? Iya, benar sekali. Bagus anak ibu ya. Jadi kalau kita sudah balik itu, fisik kita pun sudah berubah. Ada perubahan yang terjadi di fisik kita ini. Adapun tandanya yang pertama dari balik adalah perubahan fisik yang terlihat jelas pada tubuh. Jadi tubuh kita ini itulah yang kita akan fisik ya. Bisa dipegang dan bisa diraba.
Kalau nggak bisa diraba, apakah itu disebut dengan fisik? Jadi fisik itu bisa kita lihat dan bisa kita raba, bisa kita pegang ya. Jadi pada tubuh kita ini baik laki-laki maupun perempuan, kalau sudah dikatakan balik, salah satu tandanya fisiknya itu akan berubah. Jadi jelas pada tubuh kita itu perubahannya ya. Kalau laki-laki nanti mungkin sudah tumbuh kumisnya, ya. Itu perubahan yang terjadi pada fisik. Kalau perempuan bisa jadi nanti payudaranya sudah mulai membesar, ya. Jadi kalau sudah terjadi perubahan fisik pada diri kita baik laki-laki maupun perempuan, berarti itu sudah tanda-tanda balik, ya. Kemudian yang kedua, perubahan emosi. Jadi kalau kita sudah balik itu, emosi kita itu sudah ada perubahannya. Biasanya kalau bagi perempuan ya, mungkin karena ibu perempuan, mungkin berbagi cerita sedikit. Perempuan itu nanti kalau dia sudah balik itu akan ada namanya haid ya, haid. Jadi haid itu bukan penyakit, itu adalah normal bagi perempuan. Jadi ketika haid itu nanti biasanya yang perempuan ini emosinya itu akan terjadi perubahan. Ada yang meledak, ada yang emosinya itu tidak terkontrol, dan ada yang biasa-biasa saja. Jadi tidak semua orang juga yang emosinya berubah-ubah ketika haid, tidak ya. Tapi ini salah satu contoh bagi orang yang sudah balik. Ya, perubahan emosi ini disertai dengan perubahan dan pergaulan yang berbeda dengan masa sebelumnya. Jadi kalau kita sudah balik itu juga kadang pergaulan kita itu mengalami perubahan. Perubahan sesuai dengan emosi kita ya. Jadi anak ibu nanti kalau sudah ada perubahan emosi rasanya dalam dirinya, itu berarti sudah menandakan kita balik. Kemudian yang ketiga, pengetahuan dan kesadaran. Jadi, pengetahuan dan kesadaran yang kita miliki itu baik tentang agama dan kewajiban sebagai seorang muslim. Jadi kalau kita sudah balik nanti, atau mungkin sekarang sudah ada anak ibu yang sudah balik mungkin ya. Jadi nanti ada timbul kesadaran dalam diri kita sebagai muslim. Oh kalau kita lakukan, ini manfaatnya. Kalau ini kita lakukan, ini mudaratnya. Sudah bisa kita memilah-milah melalui pengetahuan yang kita miliki. Ya, jadi ada kesadaran dalam diri kita itu. Ya, anak ibu. Baiklah, anak ibu, itulah 3 tanda-tanda balik ya. Kemudian lagi kita lanjut ke materi selanjutnya. Apa ada yang mau ditanyakan seputar tentang tanda-tanda balik? Ngerti berarti semuanya, alhamdulillah ya. Lanjut lagi ke materi selanjutnya tentang dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis, yang mana dalil ini membahas tentang balik tadi. Ya, jadi yang pertama dalilnya itu adalah dari Al-Quran. Karena dalil yang paling tertinggi itu sebenarnya ya Al-Quran ya. Jadi Al-Quran itu menjelaskan tentang balik terdapat pada surat An-Nahl ayat 44. Yang mana di situ dikatakan bahwa Allah mengetahui apa yang diciptakannya dan kepada Allah kembali urusan semua itu. Jadi apa yang terjadi perubahan pada fisik kita tadi itu merupakan kehendak Allah. Allah mengetahui ya apa yang diciptakannya. Jadi Allah yang menciptakan perubahan tadi yang terjadi pada fisik kita kalau kita sudah balik. Jadi yang kedua dalilnya hadis Nabi yang mana di situ dikatakan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, perhatikanlah batas-batas hukum Allah. Ini yang kedua tadi. Jadi kalau kita sudah terjadi perubahan pada diri kita itu, kita kan tadi sudah memiliki pengetahuan dan kesadaran yang mana
kita sudah ada batas-batas kewajiban yang harus kita lakukan kalau kita sudah balik. Kita sudah banyak dikenai kewajiban. Malahan semuanya sama seperti orang dewasa ya. Jadi perhatikanlah kata Rasulullah, batas-batas hukum Allah. Jadi anak ibu sekarang sudah diberi atau sudah dikasih kewajiban untuk melakukan semua perintah Allah. Yang ketiga, ada lagi hadis yang mengatakan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak ulama dengan sanad yang saling berhubungan, yaitu hadis mutawatir. Ya, jadi ada tiga dalil yang mendasari tentang usia balik atau tentang tanda-tanda balik. Baiklah, anak ibu semuanya, itulah 3 dalil yang harus kita ketahui tentang balik ya. Sekarang kita masuk lagi kepada waktu balik bagi laki-laki. Jadi laki-laki dan perempuan ini ada perbedaan waktu baliknya. Tapi ada juga pendapat lain mengatakan itu banyak sekali pendapatnya yang kita pelajari ya. Jadi untuk hari ini secara umum saja bahwa waktu balik pada laki-laki itu berdasarkan penetapan ulama, laki-laki itu dianggap balik apabila sudah mencapai usia 15 tahun. Jadi kalau sudah 15 tahun umur anak ibu nantinya, berarti itu sudah bisa dikatakan balik dan telah mengalami mimpi basah. Ya, masih ingat ihtilam yang ibu katakan ya? Ihtilam kalau bahasa PAI-nya, sedangkan bahasa Indonesianya itu mimpi basah. Masih ingat ya? Mimpi basah itu sudah ibu ceritakan kemarin ya? Kalau kita bangun tidur, kalau berjumpa dalam keadaan basah tapi tidak ngompol, berarti itu kita sudah mimpi basah. Mungkin nanti Ibu akan jelaskan secara detailnya ya. Jadi itulah waktu balik bagi laki-laki ketika sudah berumur atau berusia 15 tahun. Adapun waktu balik bagi perempuan itu dianggap balik ketika mereka sudah mencapai usia 9 tahun atau telah memasuki masa pubertas ya. Jadi di sini kalau kelas 4 ini biasanya sudah ada yang berumur 9 tahun bahkan 10 tahun. Jadi anak ibu yang perempuan tuh kalau menurut ulama berbeda usianya dengan yang laki-laki masa baliknya ya. Jadi kalau perempuan ini 9 tahun sedangkan laki-laki 15 tahun. Baiklah anak ibu semuanya, tadi kita sudah belajar tanda-tanda balik menurut fikih Islam itu. Salah satunya kan ada tanda-tanda fisik bagi laki-laki ya. Jadi tanda-tanda fisik balik pada laki-laki itu adalah yang pertama sudah ada tumbuh rambut. Ya, tumbuh rambut di sekitar wajah, leher, ya, itu juga sudah bisa dikatakan sudah memasuki balik. Kemudian yang kedua, suaranya itu sudah berubah. Jadi yang tadi suaranya lembut, halus, sekarang sudah tebal ya. Tadi ada perubahan suara lebih berat dan kasar. Dan lagi yang ketiga, perubahan atau pertumbuhan badan itu akan lebih tinggi. Jadi seiring dengan masa pubertas, laki-laki akan mengalami pertumbuhan tinggi yang sangat pesat. Jadi cepat dia mengalami tinggi tadi itu. Kalau untuk perempuan, tanda fisik balik itu ada 3 juga. Yang pertama, seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwa anak perempuan akan mengalami haid. Haid pertama, ya. Kalau sudah sebelumnya belum haid dan datang haid pertama, itu berarti sudah menjadi tanda fisik balik pada perempuan yang pertama. Sedangkan yang kedua, itu akan terjadi pembentukan payudara. Yang Ibu bilang tadi ya, payudaranya yang awalnya kecil, akan berubah sedikit demi sedikit akan membesar. Kemudian yang ketiga, panggulnya akan melebar. Jadi kalau ada anak ibu di sini yang sudah haid, itu biasanya panggulnya itu akan berbeda dengan temannya yang belum haid. Agak lebar, agak besar ya. Itulah tanda fisik balik bagi perempuan. Kemudian lagi selanjutnya yang harus Ibu sampaikan pada hari ini tentang kewajiban dan tanggung jawab setelah balik. Jadi ini ada beberapa, sebenarnya banyak lagi ya, cuman ada 3 yang Ibu uraikan di sini. Yang pertama adalah menjaga sholat.
Jadi kalau kita sudah ada tanda-tanda balik itu seperti yang tadi dijelaskan pada dalilnya ya, kata Nabi sudah ada batas-batas hukumnya. Jadi salah satunya itu adalah menjaga sholat. Jadi anak ibu yang sudah balik itu tidak ada ya lagi yang melalaikan apalagi meninggalkan sholat. Karena sholat itu saat balik berkewajiban kita untuk menjaganya 5 waktu sehari semalam. Ya, kemudian kedua mematuhi hukum syariah. Jadi kita kalau sudah balik itu sudah dikenai hukum dan kewajiban. Nak. Jadi kita harus patuh pada hukum syariat Islam tersebut. Kemudian yang ketiga, mengikuti puasa Ramadan. Jadi yang sebelumnya mungkin hari ini puasa, besok nggak usah nggak apa-apa lah, masih anak-anak pun. Jadi kalau sudah balik tidak ada lagi kata-kata seperti itu ya. Jadi harus mengikuti puasa Ramadan dengan sungguh-sungguh. Karena tanggung jawab menjalankan puasa Ramadan itu dimulai setelah balik sebenarnya. Tapi kalau ada yang anak masih anak sudah penuh puasanya itu sudah bagus sekali ya anak ibu semuanya. Mungkin itu materi kita pada hari ini yang bisa ibu sampaikan ya anak ibu ya. Baiklah anak ibu, selesai sudah materi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu, untuk PR selanjutnya nanti ibu akan suruh anak ibu menulis dalil tentang tanda-tanda balik menurut Quran surat apa tadi? Iya benar sekali An-Nahl ayat 44 ya. Jadi demikian materi kita pada pagi hari ini. Mohon maaf jika ada ibu salah menyampaikan. Terima kasih atas perhatiannya anak ibu semuanya. Hari ini sifatnya atau sikapnya bagus sekali karena mendengarkan materi ibu dengan seksama dan alhamdulillah setelah ibu berikan tes semuanya alhamdulillah mengerti. Demikianlah yang bisa ibu sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.